Nah, sebab banyak seorang pimpinan, apakah itu pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan yang kita kenal dengan manajer ini, dia tidak paham pada fungsi-fungsi tugasnya. Dia mau kemana, mau diarahkan kemana perusahaan ini, sehingga perusahaan atau organisasi yang mereka bikin tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Dalam lingkungan organisasi ini ada dua lingkungan yang perlu kalian ketahui. Pertama, yakni lingkungan internal. Yang kedua, yakni lingkungan eksternal. Lingkungan internal dalam organisasi itu yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari pertama karyawan, kedua manajemen, dan ketiga budaya dari organisasi. Sebab ikatan kita, kenapa karyawan ini masuk pada lingkungan internal organisasi atau perusahaan? Sebab banyak seorang pimpinan atau pucuk ketua pimpinan perusahaan atau organisasi, mereka tidak kenal pada karyawan, tidak tahu. Sehingga apa yang diinginkan oleh karyawan, mereka tidak memahami, sehingga yang diinginkan perusahaan yang di atas dengan yang di bawah ini tidak sinkron, tidak sama, sehingga terjadilah ketidaksearahan antara manajer dengan karyawan. Nah, yang kedua yakni lingkungan internal organisasi. Ini dibagi menjadi dua. Lingkungan eksternal, lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua. Pertama, lingkungan eksternal tugas. Yang kedua, yakni lingkungan eksternal umum. Kita sebagai pucuk pimpinan harus tahu juga terkait lingkungan eksternal organisasi. Pertama, yakni lingkungan tugas. Lingkungan tugas ini terdiri dari pelanggan, terus pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Ini masuk kepada lingkungan eksternal, tapi di bagian tugas. Kita harus tahu pelanggan kita ini siapa, terus pesaing kita siapa, terus pemasoknya ini dari mana. Nah, kita sebagai pucuk pimpinan atau manajer dari sebuah perusahaan atau organisasi, kita harus tahu tentang hal ini. Sehingga ketika kita tahu, maka kita tidak akan kebingungan menjalani roda perjalanan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Ada juga yang kedua, yakni lingkungan eksternal di lingkup umum, lebih meluas lagi. Ini seorang manajer atau pimpinan perusahaan ya juga harus tahu. Ini pertama, ini meliputi diantaranya teknologi, perkembangan teknologi. Sebab kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya perkembangan teknologi, terutama terkait organisasi dan juga perusahaan. Kalau kita tertinggal dalam teknologi, ya siap-siaplah kita gulung tikar. Seperti sekarang, nah zamannya online, banyak perusahaan itu gulung tikar atau usaha-usaha kita itu gulung tikar karena kalah dalam teknologi. Mereka tidak bisa bersaing, khususnya dengan anak-anak muda sekarang yang mereka aksesnya itu lebih cepat dalam teknologi. Terus yang kedua, sosial budaya. Terus ekonomi, hukum, dan politik. Dan juga yang terakhir, hubungan internasional.